Anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 6, liburan perpisahan kelas, di bagian teks liburan perpisahan kelas. Nah, anak-anak, pembahasan kita kali ini ada di halaman 137 sampai dengan 143 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu membaca dan memahami alur cerita dan mampu menjawab pertanyaan untuk memahami bacaan. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami arti dari masing-masing kosakata baru atau kata-kata sulit dari teks bacaan yang dibaca. Nah, sekarang kita ke bagian membaca. Bacalah dengan nyaring bergantian dengan teman sekelas. Judul teksnya adalah Liburan Perpisahan Kelas. Liburan akhir tahun pelajaran hampir tiba. Siswa kelas 6 mengadakan rapat dipimpin oleh Agni, sang ketua kelas. Agenda rapat kali ini adalah menentukan tujuan liburan perpisahan kelas. Siswa kelas 6 sudah menabung sejak awal tahun ajaran untuk keperluan ini. Teman-teman, mari kita mulai dengan mengusulkan tujuan liburan kita. Aku akan menuliskannya di papan tulis. Agni bersiap menulis. Saki terlihat mengacungkan tangan. Dia berbicara setelah Agni mempersilahkan. Menurutku, kita harus sepakat dulu dan memastikan bahwa semua setuju untuk berlibur keluar kota. Bisa jadi ada yang keberatan. Liburan seperti ini menghabiskan banyak uang. Kita bisa saja mengganti liburan perpisahan kelas ini dengan acara yang lebih murah. Raut wajah Agni tampak kesal. Dari awal tahun ajaran, kita sudah sepakat menabung khusus untuk keperluan ini kan? Iya kan, Salma? Agni meminta dukungan ke bendahara kelas. Salma mengangguk, tetapi Frida yang menimpali. Kamu tidak boleh begitu, Agni. Kupikir sebaiknya kita mendengarkan dulu alasan-alasan mereka yang tidak mau ikut liburan. Kita tidak bisa memaksa, kan? Baik, siapa saja di kelas ini yang tidak setuju dengan rencana kita mengadakan liburan? Agni bertanya dengan lantang. Tampak Saki, Olivia, dan Juna mengangkat tangan. Aku belum tahu apakah orang tuaku mengizinkan. Aku sering sakit kalau bepergian terlalu jauh, kata Olivia. Agni mengangguk-ngangguk maklum. Saki sudah menyebutkan alasannya pada awal rapat tadi. Sekarang giliran Juna untuk menjelaskan. Tampaknya teman-teman lain juga heran mengapa Juna menentang rencana liburan ini. Pada awal tahun ajaran, Juna bersemangat untuk berlibur. Juna juga rajin membayar iuran untuk kas kelas. Aku cuma tidak yakin apakah aku akan suka dengan tujuan liburan kita. Seketika teman-teman sekelasnya bergumam dan berkomentar. Agni mengetukkan penghapus ke papan tulis meminta teman-temannya untuk tenang. Karena mayoritas anak setuju untuk liburan, rapat untuk menentukan kota tujuan dilanjutkan. Saki, Olivia, dan Juna tidak keberatan. Siswa-siswa kelas 6 riuh mengusulkan tujuan liburan mereka. Pertama, Agni mencatat semua kemungkinan. Bali, Banyuwangi, Madura, Bromo, Malang, Yogyakarta, Solo, Karimun Jawa, Dieng, Bandung, dan Pangandaran. Setelah lama berdiskusi, akhirnya ditetapkan 3 pilihan liburan, Yogyakarta, Solo, atau Dieng. Dari kota pesisir diperlukan sekitar 5 jam perjalanan ke tujuan wisata ini dengan menggunakan bus pariwisata. Selanjutnya, Agni mempersilahkan teman-temannya untuk memberikan pendapat tentang destinasi liburan pilihan mereka masing-masing. Aku pilih Jogja karena aku ingin melihat keraton, Malioboro, dan Borobudur. Aku juga ingin mencicipi gudeg asli, kata Melody. Aku juga pilih Jogja karena aku ingin ke Museum Gunung Merapi dan Museum Ulen Sentalu, kata Frida. Beberapa teman lain juga mengungkapkan pendapatnya. Sebagian besar siswa memilih Jogja.
Ada juga yang ingin ke Solo karena ingin ke Museum Sangiran. Semua pendapat ditampung oleh Agni dan dicatat oleh sekretaris kelas Sidan. Sepertinya sebagian besar memilih Jogja sebagai tujuan liburan kita. Apakah kita sepakat untuk liburan ke Jogja? Tanya Agni. Sebentar. Kan tidak semua anak ingin ke Jogja. Coba kita tanyakan dulu pendapat yang lain, Juna berpendapat. Kelas kembali riuh. Nama-nama kota lain kembali disebut. Usul kembali bermunculan. Akhirnya, siswa kelas 6 melakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak. Dari 24 siswa di kelas 6, 20 orang memilih Yogyakarta, 3 orang memilih Solo, 0 orang memilih Dieng, dan 1 orang abstain atau tidak memberikan suara. Agni tampak lega setelah kelas 6 berhasil menentukan tujuan liburan. Masih banyak hal lain yang perlu dirapatkan, termasuk persiapan yang harus dilakukan oleh siswa sebelum melakukan perjalanan. Ketika Agni kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba Juna maju ke depan kelas. Tanpa bicara, dia menghapus seluruh tulisan di papan tulis. Wajahnya berkerut. Bu Pertiwi yang sejak tadi mengamati jalannya rapat kelas mendekati Juna. "Ada apa, Juna? Kamu tidak suka Jogja?" tanya Bu Pertiwi. "Kakek dan nenek Juna tinggal di Jogja, Bu. Kalau Juna ke Jogja, mereka pasti akan menemui Juna, memeluk Juna tanpa henti, dan membawakan macam-macam oleh-oleh. Juna malu pada teman-teman, Bu," jawab Juna lirih. Beberapa anak yang mendengar jawaban Juna berusaha menyembunyikan tawa. Bu Pertiwi tersenyum. "Ya sudah, nanti Juna boleh berpesan kepada kakek dan nenek agar mereka tidak mengunjungi Juna selama di Yogyakarta." Juna mengangguk sambil tersenyum. Meski begitu, dalam hati dia berdoa agar kakek dan neneknya tetap mengunjunginya. Dia malu dipeluk-peluk, tetapi sebenarnya dia rindu. Anak-anak, pembahasan kita sampai sini dulu. Semoga dengan materi ini anak-anak lebih memahami lagi di mata pelajaran ini.